Halo M-Traders, balik lagi di channel YouTube M-Trade bareng aku Rani. Nah, kali ini kita bakal bahas dua strategi untuk membeli saham, yakni strategi lump sum dan strategi DCA atau dollar cost averaging. Bagaimanakah cara menggunakan kedua strategi ini dan strategi manakah yang paling baik? Tonton video ini sampai habis ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/WhatsApp atau klik di bawah sini ya. Dalam berinvestasi, ada berbagai macam strategi yang digunakan oleh para investor. Di antaranya strategi lump sum atau membeli saham dengan jumlah banyak pada periode waktu tertentu, dan ada juga DCA atau dollar cost averaging yang kita kenal dengan istilah nabung saham. Nah, karena ini ngomongin investasi, jadi pilihan yang tepat juga akan menentukan hasil investasimu kelak. Yuk kita bahas strategi investasi yang pertama, lump sum. Lump sum adalah strategi investasi dengan mengeluarkan modal sekaligus. Jadi dengan strategi ini kamu ngumpulin dulu nih uangnya, kemudian baru diinvestasikan atau dibelikan saham dalam satu waktu. Nah, pilihan strategi lump sum ini bisa ngasih kamu keuntungan yang maksimal kalau kamu tuh beli di waktu yang tepat dan dapetin harga terbaik atau best price. Misal, dalam investasi saham, kamu masuk ketika harga saham sedang terdiskon, kayak Maret 2020 lalu. Banyak saham yang harganya turun dan valuasinya nih murah, atau kalau kata anak sekarang, MBL murah banget loh. Yang perlu diingat, hasil investasi yang besar tentunya juga diikuti dengan risiko yang besar pula, atau istilahnya high risk high return. Jadi ada baiknya saat kamu mencoba strategi lump sum ini diikuti dengan analisis fundamental perusahaannya, dan kamu juga yakin nih kalau saham perusahaan yang kamu beli ini punya prospek yang bagus di masa mendatang. Strategi selanjutnya yakni dollar cost averaging atau istilah lainnya yakni nabung saham. Jadi kamu membeli saham dengan cara melakukannya secara rutin, berkala, dan dengan jumlah yang sama. Misal, kamu beli saham A nih setiap bulan dengan nominal yang sama, yakni 5 juta rupiah. Kamu beli saham A di bulan ini, kemudian kamu beli saham yang sama di bulan berikutnya. Nah, dollar cost averaging ini membantu khususnya untuk investor pemula nih buat lebih disiplin lagi dalam berinvestasi. Karena di sini kalian bisa menyesuaikan modal dengan perencanaan keuangan kalian setiap bulan, dan kalian nggak perlu ribet buat cari waktu yang pas buat beli. Dengan kata lain, kamu tetap bisa nih beli saham secara rutin tanpa pusing mikirin marketnya lagi naik ataupun turun. Dari sini kamu juga bakal mendapat harga rata-rata pasar yang baik meskipun bukan yang terbaik. Nah, kelemahannya dollar cost averaging ini bisa mengurangi keuntunganmu di saham. Contohnya nih, ketika kamu terus menambah jumlah saham pada saat harga saham naik, maka rata-rata harga yang kamu punya pun jadi lebih tinggi. Dan tentunya potensi imbal hasil yang seharusnya kamu dapat pun bisa berkurang. Yang perlu diingat, tetap ada yang namanya risiko di market ya. Meskipun kamu mau pakai strategi DCA ini yang dimana dia ini mencicil, tapi sangat disarankan buat kamu untuk punya perencanaan keuangan yang baik. Kalian di sini perlu punya perhitungan anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing kebutuhan setiap bulannya, termasuk pos investasi. Biar kalian makin paham, yuk kita coba lihat simulasi berikut ini. Di tahun 2014, rata-rata harga per lembar BBCA naik sampai 37%. Kalau kamu pakai strategi DCA dengan modal 8 juta setiap bulan, nilai investasimu di akhir periode hanya mengalami peningkatan 18%. Sedangkan kalau kamu langsung menginvestasikan modal 96 juta secara lump sum di awal, nilai investasimu di akhir periode justru meningkat sebesar 37%. Nah, sekarang kita coba lihat contoh di tahun 2020, di mana market saat itu bergerak cukup volatil. Dengan dollar cost averaging dan modal yang sama,
di akhir periode justru bisa meningkat sampai 16%, sedangkan lump sum cuma mengalami peningkatan senilai 1%. Lalu manakah yang lebih baik? Tenang M-Traders, kedua strategi ini bisa sama-sama menguntungkan kok. Perbedaannya hanya bagaimana cara kamu mengelola uang dan profil risiko aja kok. Kalau kamu ngerasa lebih nyaman menginvestasikan seluruh modalmu sekaligus dan profil risikomu agresif, strategi lump sum bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu. Tapi kalau kamu tipe yang moderate, konservatif, atau baru mulai investasi saham dengan modal kecil, dollar cost averaging bisa jadi pilihan yang pas buat kamu coba. Gimana? Kalian mau coba strategi investasi apa nih? Tulis di kolom komentar yuk! Itu tadi informasi seputar investasi dengan strategi lump sum dan juga DCA atau dollar cost averaging. Mau tahu lebih banyak tentang strategi investasi dan trading saham? Yuk belajar bareng M-Trade! Download aplikasi M-Trade dan gabung jadi user VIP karena banyak banget edukasi yang bisa kamu dapetin di sana dan bisa langsung diajarin oleh coach saham yang berpengalaman. Subscribe juga channel YouTube M-Trade dan jangan lupa turn on your notification ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari M-Trade. Kalau ada request pertanyaan seputar saham, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Segitu aja videonya, see you in the next video, bye-bye!